Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Langkung tipayun mengangkat sami-sami manjatkan puja segala puji ke hadirat Allah Rabbul Izzati. Karena alhamdulillah dina Isa dina dinten ke-25 kurang masih dipaparin kenikmatan ku Allah, nikmat sehat. Nah, alhamdulillah kurang tiasa ngelaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah sareng ibadah saum anu ke-25. Mudah-mudahan Tuhan sadayana aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam mugi tetep dilungsurkeun, dipuculkeun, dibacakeun ka junjungan urang sadaya Habibullah Habibuna Nabiyullah Nabiyuna Sayyidul Alamin penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian dikawitan seperti biasa kurang jawabkan istighfar kalian di kawitanku sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu laka min dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, 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 Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu
صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد عدد وجهه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Salajengna urang kinten Fatihah kangge guru-guru urang sadaya wabillahi khusus guru-guru ibadah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaruhi kajaman basar yang lalu memulai bina jasana terhadap wa ilahi Muhammad syahid bi Muhammad wa ilahi Muhammad syahidani gudang tas wa ilahi Muhammad syahidani sana oleh bangkalan sana Shallillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salajengna urang kitu Fatihah kangge penulis kitab As-Siyar Syekh Abdullah Suyuti Al-Husain qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa nurihi bidarain lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ngajengkeun anu kabari. Wa min fadailihi, dan sebagian dari keutamaan daripada bulan Ramadan, bulan puasa itu, anna fihi lailatul qadar. Di dalamnya ada yang namanya Lailatul Qadar. Nah, untuk malam ini, subuh ini pun kita akan membahas Lailatul Qadar. Tetapi bahasannya tidak akan seperti tahun kemarin. Tahun kemarin kita bahasnya secara zahir. Tahun kemarin kita bahasnya tanda-tanda secara kasat mata ibaratnya. Sudah kita bahas tahun kemarin bagaimana cirinya kalau dilihat di kitab itu. Ini udaranya sejuk dan sebagainya. Pak Ustaz, ini kan lagi musim hujan, tiap hari dingin terus. Gimana Lailatul Qadarnya? Gitu ya. Jadi kalau kita berpaku dengan tanda-tanda yang zahir, tentu kita akan terus-terusan akan menebak-nebak begitu. Ataupun ada yang mengatakan, Ustaz, kan 5 malam ganjil. Sedangkan yang berpuasa ada yang duluan. Berarti Lailatul Qadar itu malamnya itu di sini ganjil, di sana genap, atau di sana ganjil, di sini genap. Gitu. Itu seperti apa? Nah, ini hal-hal seperti ini Bapak Ibu semuanya. Kalau kita hanya membahas dari segi zahir, tentu tidak akan ketemu. Susah untuk ketemunya. Tetapi emang harus dibahas itu semua, gitu ya.
Dan Bapak Ibu semuanya, dan tidak akan dijelaskan pula awal turun surat Al-Qadar atau turunnya Lailatul Qadar itu, asbabnya itu seperti apa, kita sudah bahas. Bahasnya adalah Nabi Sam'un Al-Ghazi, begitu. Kita sudah bahas itu semua. Bahkan di riwayat yang lain, Nabi waktu itu sedang menceritakan kepada para sahabatnya, sedang menceritakan kaum Bani Israel, ada yang beribadah selama 80 tahun tidak pernah salah, tidak pernah berdosa, yaitu Nabi Ayub, menceritakan Nabi Zakaria, menceritakan Nabi Musa. Itu ya, mereka orang-orang yang luar biasa, sehingga Allah kemudian menurunkan surat Al-Qadar. Itu riwayat yang lain, gitu ya. Riwayat yang lainnya kita sudah bahas kemarin tentang Nabi Sam'un Al-Ghazi, begitu. Nah, hari ini kita tidak akan membahas itu semua. Kita akan coba bahas dari segi lebih dalam lagi, gitu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar itu, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba ya. Anna fihi Lailatul Qadri allati hiya khairun min alfi syahr. Yang namanya Lailatul Qadar ini adalah hari atau malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini sudah paham semuanya, 1000 bulan itu 80 tahun lebih. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kita coba bahas di kitabnya. Inna, sesungguhnya aku telah menurunkannya di sini, huknya itu merujuk kepada Al-Qur'an. Fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Di sini diceritakan begini, dari kata anzalnahu saja, ini maknanya sudah dalam. Ini panjang sekali, dari anzalna saja. Dari mana? Kalau kata anzalna diturunkan, berarti turun itu dari atas, turun ke bawah, gitu ya. Yang turun itu adalah Al-Quran, ilmu dari segala macam ilmu turun. Syaratnya adalah itu bisa turun, ya, dengan catatan bisa diterima ilmu itu, dengan catatan kita siap wadahnya di bawah. Ketika ada yang turun, kita harus sudah siap wadahnya. Apa itu wadahnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah qalbu yang merendah. Itu. Ketika qalbu merendah, kita bisa menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa Al-Quran ayat pertama, surat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq. Waktu itu Nabi selalu berkhalawat di Gua Hira, mempersiapkan sedemikian rupa, gitu maksudnya. Mempersiapkan sedemikian rupa, setelah sudah siap, Allah turunkan yang namanya surat Al-Alaq. Ya. Makanya bagi kita yang harus disiapkan, ini tentu yang harus kita kerjakan secara fisik, lanjutkan. Emang itulah yang disabdakan oleh Nabi, lanjutkan. Tetapi maknanya yang paling dalam, siapkan qalbunya untuk menerima itu. Kenapa? Karena orang-orang yang ahli qalbu itu mengetahui hal itu. Gitu. Kalau kita mah ada Al-Fatihah, lanjut terus gitu. Tapi bagi orang-orang yang ahli qalbu, paham itu. Pahamnya apa? Oh, ini malam Lailatul Qadar itu terasa. Itu maksudnya ya. Kenapa bisa tahu? Karena mereka persiapannya udah jauh-jauh hari.
6 bulan sebelumnya sudah disiapkan. Para sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah mempersiapkan. Kolbunya selalu dibersihkan. Dengan cara apa? Berzikir, beribadah terus. Zikir itu untuk melembutkan hati, melembutkan kolbu. Makanya terus 6 bulan sebelumnya. Menanam itu udah 6 bulan sebelumnya. Kemudian disiram terus. Pas Ramadan tinggal manen, nyantai kan kalau manen. Para ulama mengatakan Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan memupuk, menyiram, Ramadan bulan memanen. Hari urang kumaha? Nya nanam, nya mupuk, nyiram, manen di bulan yang sama. Tidak capek bagaimana gitu. Gitu kuncinya gitu ya. Atau bahkan ada yang lebih lagi, apa lebih lagi, tapi mendingan gitu ya, di tanggal 7 Ramadan geus mulai mendingan ya kumaha kurang mendingan puntennya ya ilmu ihsan. Kalau ilmu ihsan itu untuk mengkoreksi, tidak menyalahkan tapi untuk mengkoreksi. Kalau tidak menyalahkan amalan, tidak, amalan lanjutkan. Kenapa? Karena itu dari segi ilmu fikihnya emang begitu, tapi ini lebih dalam lagi. Mendingan kalau tuh mulai tanggal 1 udah mulai. Ini mah apa, tanggal 1 udah masih biasa tuh. Pas 10 malam terakhir pas 10 malam terakhir, wah digeder sangat. Emang bagus, betul, emang seperti itu. Tapi ini beda ilmunya ya, ini dari sudut pandang yang berbeda. Pantas saja gitu ya, pantas saja. Nah kita mah emang baru level itu mending saja. 10 malam terakhir itu masih mending. Ada yang mencari hanya 1 malam. Di malam yang mana? Makanya Imam Al-Ghazali saking sayangnya kepada kita gitu, sampai membuat rumus, ada rumusnya. Kalau hari pertama Ramadan tanggal 1 hari ini atau hari Senin, hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya pada malam keberapa. Itu ada rumusnya. Itu berdasarkan pengalaman spiritual beliau. Begitu. Jadi kita gimana? Paling males masa kali. Gitu ya, karena saking sayangnya itu Imam Al-Ghazali ngasih kepada. Intinya apa, Bapak Ibu semuanya? Intinya yang paling utama bagi kita, ya kita ikutin yang sudah ada, terutama sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa ini, khususnya untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar minimal 4. Mana ya 4? Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang ketiga, man qoma lailatul qadr atau man ahya lailatul qadr ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang keempat, man i'tikafa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Minimal 4 itu saja yang kita lakukan, insya Allah dapat itu lailatul qadar. Apa saja? Puasa dari satu sampai puasa secara zohir pun, secara fikih pun yang penting tidak batal. Puasa, kemudian sholat malam tarawih, bahasa kita itu. Yang penting kita kita puasa tarawih, kemudian 10 hari terakhir menghidup-hidupkan ya sholat apapun itu, mau sholat hajat atau sholat tasbih begitu, atau mau berzikir 10 malam terakhir, kemudian iktikaf di 10 malam terakhir, insya Allah dapat Lailatul Qadar gitu ya. Walaupun dah hati kita nggak tahu karena emang di sana gitu ya, maklumnya gitu ya. Bapak Ibu semuanya tinggal dilakukan, mudah-mudahan. Alhamdulillah saya lihat kita di 10 malam terakhir bisa menghidup-hidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar.
Nah, tetapi Bapak Ibu semuanya, orang-orang yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, itu paham betul tentang itu. Sehingga mereka kolbunya itu dekat dengan Allah. Dan dia tahu malam Lailatul Qadar itu Allah setipis ini untuk mendekat, untuk dekat dengan kita, sehingga ahli kolbu itu tahu, gitu ya. Dan orang ngerti akalnya, ya. Sadayang apa-apa, sadayang apa-apa, gitu. Nah, syaratnya bagi kita, syaratnya untuk mendapatkan kenikmatan di dalam Lailatul Qadar itu, kolbunya berada di bawah, kolbunya merendah, tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa ujub. Sombong merasa lebih baik dari orang lain, ujub merasa aduh sholatku paling banyak, aduh tarawehku dari awal sampai akhir nggak pernah sholat, nggak pernah tertinggal, itu ujub, gitu ya. Kalau kolbunya sudah merasakan itu, akan terasa nikmatnya yang namanya Lailatul Qadar, gitu ya. Nah, itu dari yang namanya Inna Anzal. Oleh karenanya Bapak Ibu semuanya, sekarang bisa dimengerti bahwa para santri ada sebagian yang menjadi kiai, tapi sebagian lain ada yang biasa enggak. Ternyata bagaimana dia berkhidmatnya kepada guru, bagaimana dia merendahkan kolbunya di depan guru, begitu. Bukannya biasanya orang-orang yang berkhidmat ke gurunya itu biasanya lebih barokah hidupnya, lebih barokah. Kalau zaman sekarang udah repot, anaknya susah untuk merendah, gitu ya kolbunya. Anaknya bisa merendah, orang tuanya. Begitu zaman sekarang ya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dengan kolbu yang salam, yang selamat, gitu. Tidak ada kedengkian kepada siapa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, itu dari anzalnya saja ilmu itu bakal terasa kalau kolbu kita siap menerimanya. Sama Lailatul Qadar pun begitu, Bapak Ibu ya. Fi lailati, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kata Allah, fi lailah, di malam. Dari kata-kata malam ini, ternyata Allah mengkhususkan yang namanya malam. Apa dalilnya? Kita punya dalil Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan berarti malam. Suatu malam itu puncaknya yang namanya rohani naik, begitu. Makanya kalau di pesantren-pesantren Bapak Ibu, kajian-kajian ma'rifatullah, kajian-kajian yang itu malam-malam jarang diberikan. Kalau pokoknya siang-siang, biasanya siangnya ilmu fikih gitu ya. Tetapi zaman sekarang mana mau yang kajian jam 1 malam, 12 malam gitu ya. Jadi ya udah didiskon saja, yang poin ini diceritakan saja, diterima ataupun tidak itu bukan urusan ini, itu mah masing-masing kembali lagi gitu ya. Tapi niatnya mudah-mudahan kita semua kembali kepada Allah, tahu jalan pulang. Salah satunya ilmu-ilmu seperti ini gitu ya. Ini ilmu-ilmu yang jarang, makanya malam begitu. Nah, orang-orang dulu yang kita tahu, imam kita yang empat, malamnya itu tidurnya itu hanya 2-3 jam gitu. Itu orang-orang hebat. Kenapa? Karena tahu malam itu istimewa. Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, Bapak Ibu semuanya, itu jam 12 malam itu pergi ke masjid tiap hari gitu. Jam 12, jam 1 malam itu pergi ke masjid. Suatu ketika ada orang yang melihat. Orang melihat ini ngomong gitu, ke teman-temannya lagi nongkrong lah gitu. Itu coba lihat Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, rajin bisa tiap malam
tiap malam berangkatnya itu ke masjidnya itu semalam penuh. Kan biasanya sok dilebih-lebih ke hari anu ningali. Wah, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi berangkat ke masjidnya itu semalaman di masjid. Ini Imam Abu Hanifah, meskipun jauh bisa mendengar. Ini cirinya orang yang selalu bangun malam, bisa mendengar suara, gitu ya. Ini kelebihan, Bapak Ibu, kelebihannya orang-orang ahli malam, orang-orang ahli berkhalawat dekat dengan Allah tiap malam, itu biasanya mengerti dan paham apa yang diceritakan oleh masyarakat. Paham begitu. Makanya para pemimpin harusnya ini bangun malam terus. Disuruh gadang terus itu kan. Sama buat ngobrol. Tapi buat berkhalawat dengan Allah supaya tahu kesusahan rakyat. Hari mana kasur empuk, wah ya itu wassalam. Bikin kasur. Hari zaman dulu begitu. Orang-orang yang luar biasa itu malam yang dipakai dekat dengan Allah sehingga paham apa yang diminta oleh rakyatnya, begitu. Sama dengan Imam Abu Hanifah. Suatu ketika mendengar itu, kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan kepada istri, wahai istriku, tadi malam jam 12 aku mendengar ada yang mengatakan aku seharian atau semalaman berada di masjid. Padahal aku itu tidur dulu setelah Isya. Jadi sekitar jam 9 dan 10 tidur dulu. Jam 12 bangun, kemudian pergi ke masjid. Saya enggak mau apa yang mereka ceritakan tidak sama dengan yang aku lakukan. Mulai besok aku akan pergi ke masjid setelah sholat Isya. Itu bedanya dengan kita. Kita malah aja supaya dia datang, supaya dianggap semalaman, padahal itu saja. Itu bedanya dengan Imam Abu Hanifah. Justru ketika ada yang mengatakan berbeda itu, justru beliau menyamakan supaya apa? Supaya tidak disebut seperti orang yang berbohong, begitu ya. Itu Imam Abu Hanifah, gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya, kita itu kalau berkawan, carilah guru, yaitu teman itu sebagai guru. Ketika menceritakan kebaikan, kita lanjutkan kebaikan. Imam Abu Hanifah, kalau ini nggak ada yang menjelekan aku nih, mencari orang untuk mencari musuh yang menjelekan dirinya. Supaya apa? Supaya bisa memperbaiki diri. Jadi Imam Abu Hanifah itu mencari orang yang diam gitu, mendengari, oh Imam Abu Hanifah itu begini, oh berarti saya harus dibetulkan. Itu cara untuk memperbaiki dirinya, itu mencari, bahasa kitanya haters. Bahasa zaman sekarang haters gitu. Zaman dulu belum ada kata haters. Nah begitu mencari haters. Hari ulang mana? Saat dikasih bunga terus wah melak cangkeng binatang. Begitu, itu bedanya, gitu ya. Makanya sedikit-sedikit saja, mudah-mudahan kalau kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata-kata yang namanya lail malam, begitu ya, lail. Fi Lailatul Qadar, Allah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Apa itu Al-Qadar? Al-Qadar itu ada yang menafsirkan doik. Apa itu doik? Doik itu sempit. Dari mana dalilnya? Al-Quran ada di dalam surat, salah satu ayat di dalam Al-Quran. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq ma ataahu Allah. Wa man qudira itu qadar. Dan barang siapa yang sempit hartanya, wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang sempit rizkinya, falyunfiq, maka hendaklah dia tetap berinfak. Itu kata Allah.
Walaupun dia sempit, berinfak saja. Kenapa? Karena berinfaknya orang yang sempit, orang yang terbatas, itu lebih tinggi nilainya. Berinfaknya orang yang doik, maksudnya yang sempit hartanya, berinfak 10.000 karena di rumahnya punya 100.000, berinfak 10.000 itu lebih baik di mata Allah daripada berinfak 10 juta di rumahnya punya 1 triliun. Kenapa? Kalau di persentase jauh sangat gitu ya. Makanya ini qadar itu dari kata doik ya, yang artinya ketika doik itu waktu sempit itu kebangkitan spiritual di malam hari. Jadi ketika Bapak Ibu merasakan, entah tahu kenapa ini malam ini di sudut mataku keluar air mata, nikmati itu. Karena itu tidak akan hadir setiap malam. Kok beda rasanya hati ini malam ini? Nikmati itu. Karena tidak semua malam kita merasakan. Makanya doik sempit gitu ya, sempit. Nah, tuh ya, setengah jam karena kita sampai ya udah cabut karena kita udah sebutkannya. Wa fi hadhihi surah wujuh muta'addidun fi fadli lailatul qadri kama sayati insyaallah taala. Ini ada beberapa sudut pandang tentang surat Al-Qadar ini. Ada beberapa sudut pandang. Yang pertama, amma wajhu tasmiyataha la'an lailatul qadri faqila. Ada yang mengatakan begini, Lailatul Qadar itu huna ma'nahu al-miqdar. Makna daripada qadar itu adalah ukuran, wal fadai dan keutamaan, wasyarafi dan kemuliaan. Dinamakan Lailatul Qadar itu li'annaha azimah al-qadr wasyam, sehingga ketika ada si fulan mendapatkan Lailatul Qadar, itu artinya dia mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Ini ada orang dapat Lailatul Qadar nih, dia dapat keutamaan dan kemuliaan. Artinya apa? Dia orang mulia. Jadi yang dapat Lailatul Qadar itu dia yang akhlaknya mulia, gitu. Itu yang dapat Lailatul Qadar, bukan ditunggu-tunggu gitu. Itu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Atau ada yang begini, auli annaha tuksibu min ahyaha qadran azima. Dan orang yang menghidup-hidup malam Lailatul Qadar, itu dia dapat Lailatul Qadar. Itu wajah yang kedua, sudut pandang yang kedua. Menghidup-hidup itu apa maksudnya? Menghidup-hidup itu kita beribadah pada malam itu. Kita beribadah pada malam. Apa yang dilakukan? Mau berzikir boleh, mau beristighfar bagus. Bahkan di suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi, kalau pas malam Lailatul Qadar bagusnya baca apa? Nabi mengatakan, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang dibaca tidak terbatas, sebanyak-banyaknya, gitu ya. Itu artinya mohon ampun, gitu ya. Allahumma ya Allah innaka afuwwun karim, sesungguhnya engkau itu afu, memberi maaf, maha mulia, gitu. Tuhibbul afwa, engkau suka pemaafan, fa'fu anni, maka ampunilah aku, maafkanlah. Itu bahasa terjemahannya. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, terus sebanyak-banyaknya. Itu menghidup-hidupkan. Pak Ustadz itu ada kita namanya bosanan gitu, karek sabaran itu bosan. Mau sholat boleh, sholat dulu, sholat apa macam-macam. Mau sholat hajat, mau sholat taubat, mau sholat tasbih,
walaupun salat tasbih itu tidak sampai derajat hasan hadisnya, tapi bisa dilakukan. Ustaz, bagaimana dengan sholat Lailatul Qadar? Boleh dilakukan, ada dalam kitabnya, gitu. Boleh dilakukan. Tapi untuk saya tidak sekarang. Kalau zaman dulu waktu masih jadi santri sering melakukan. Tapi sekarang setelah bertemu dengan ahli hadis begitu, kita bahas secara komprehensif, saya tidak melakukannya. Tapi kalaupun ada yang melakukan tidak apa-apa, karena ada yang mempertanggungjawabkannya, begitu. Ada yang menuliskannya kitabnya, jadi tidak masalah. Jadi boleh melakukan apapun ya ketika mengahya, menghidup-hidupkan, terutama di 10 malam terakhir. Itu emang hadis Nabi, 10 hari terakhir. Dan kemudian wajah yang ketiga, sudut pandang yang ketiga adalah auli annal amal sholih. Nah ini, kalau umpamanya dia bukan ahli qaul, jadi tidak tahu kapan Lailatul Qadar, tidak akan tahu. Yang wajah yang pertama, karena dia mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, beribadah, menghidup-hidupkan malam 10 malam terakhir. Kalau tidak bisa itu dua, maka yang ketiga, amal sholih, beramal baik, melakukan kebaikan. Apa maksudnya? Bekerja sama, itu juga melakukan amal kebaikan, gitu ya. Maksudnya bekerja itu umpamanya ada shift malam begitu, jangan paksain juga untuk beriktikaf begitu ya. Kalau dari kantor sudah diperintah gitu, ada surat tugasnya. Nantinya kalau maksain, wah saya mau kumaha aja, mau sholat di masjid dan sebagainya. Besoknya dapat surat peringatan kan, jadi hatinya malah balik lagi. Dan ternyata 3 wajah itu, gitu ya, itu sama mendapatkan Lailatul Qadar, gitu ya, mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi beramal baik. Kemudian selanjutnya wakila al-qadruhu nabi makna takdir. Kemudian qadar itu maknanya adalah ketentuan Allah. Jadi malam itu, malam Lailatul Qadar itu adalah ketentuan Allah yang Allah perlihatkan kepada malaikat. Jadi selama setahun ke depan, gitu ya, itu sudah ditentukan siapa yang bisa pergi haji atau umroh, kemudian siapa yang mati dan meninggal di tahun sampai tahun ke depan, setahun ke depan. Tapi bukan berarti takdir Allah itu baru ditulis, itu enggak. Itu diperlihatkan kepada para malaikat. Jadi diperlihatkan kepada para malaikat pada malam Lailatul Qadar. Sehingga malam Lailatul Qadar itu adalah malam idnya para malaikat. Kenapa malam idnya para malaikat? Jadi malaikat itu, malaikat sama punya 2 id. Kalau kita Idul Fitri, Idul Adha, kalau malaikat 2, Lailatul Qadar dengan Lailatul Nisfu Sya'ban. Gitu. Jadi pada 2 malam itu malaikat sedang sibuk-sibuknya. Nah biasanya hari Lebaran masuk sibuk kan, atau sibuk mudik gitu ya. Nah gitu ya. Jadi pas malam Lailatul Qadar itu Allah tentukan takdir selama setahun ke depan, itu ngasih tahu kepada malaikatnya. Sedangkan takdir kita sudah tertulis gitu ya. Itu mah ilmu Allah, tidak ada yang tahu. Ngasih tahu ke malaikatnya setahun ke depan, itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salib ini pilih hayang pada khatam Al-Quran. Amma fadlah hadil lailah fayang ta'addid. Jadi keutamaan daripada malam Lailatul Qadar itu, hiya lailatul nazala fiha al-Qur'anul Karim. Di dalamnya itu adalah diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Ada yang bertanya lagi, Pak Ustaz, kan diturunkan Al-Qur'an teh ketika Nabi di Gua Hiro? Ya, itu mah dari Baitul Izzah ke Nabi secara bertahap.
Jadi nurunnya itu, Lailatul Qadarnya itu, Bapak Ibu semuanya, ya, Al-Quran itu ada tahap-tahapannya. Tahap yang pertama, Allah turunkan di Lauhul Mahfuz langsung, ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz langsung diturunkan ke langit dunia sekaligus. Itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, dari Baitul Izzah ke Nabi itu bertahap selama 23 tahun. Gitu. Itu yang menjadinya. Jadi pas malam Lailatul Qadar. Pas malam Lailatul Qadarnya itu kapan? Nah, ini ada sirnya juga. Ternyata malaikat Jibril itu menerima dari Allahnya itu, diajarinnya itu selama 20 kali, sekalinya setahun, yaitu jadinya 20 tahun sebelum Nabi, jauh sebelum Nabi, 20 tahun. Jadi tiap malam pada malam Lailatul Qadar yang mana? Nah, itu sirnya. Ada yang malam tanggal 1 dan itu sirnya kita tidak tahu. Makanya bagi kita cukup mengikuti apa yang Nabi sabdakan. Kenapa? Karena Nabi sayang kepada kita. Sayangnya apa? Yang penting melakukan yang Nabi perintahkan. Insya Allah kita dapat Lailatul Qadar. Perkara yang nomor 1 yang faham ahli qalbu itu mah ranahnya tingkat tinggi, kita mau jauh gitu. Cuman minimal kita itu tinggi gitu ya, sedikit naik bahwa yang namanya Lailatul Qadar. Siapkan qalbu kita dengan cara apa? Dengan cara membersihkan qalbunya, sama seperti Nabi ketika sudah siap menerima Al-Quran gitu. Qalbunya gitu ya. Makanya jangan heran Bapak Ibu semuanya, kalau ada kiai masyayikh itu kenapa nyuruh kepada kita itikaf, biarnya kok datangnya itu mungkin masyayikh kita itu sudah persiapannya dari 6 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, darurat nyaman, mubuknya nanam di hari yang sama, repot gitu. Tapi itulah karunia dari Allah, sifat rasa kasih sayangnya Allah, sifat kasih sayangnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang penting kita berpuasa secara fikihnya betul, kemudian tarawihnya dijalankan, kemudian 10 hari terakhir kita hidupkan dengan baca Quran dan macam-macam, kemudian beriktikaf di 10 hari Ramadan terakhir Ramadan. Insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi secara sirnya, secara ruhaninya, siapkan kalbu kita, bersihkan kalbu kita untuk mendapatkan nilai yang lebih, yang namanya Lailatul Qadar. Sekarang terus tahu dengan wilayah pada tadarusan gitu, ada yang khataman gitu ya. Mudah-mudahan kan sadayana kayaknya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sakanat deui penginternya, persiapkan dan manfaatkan waktu kita dengan di akhir Ramadan ini dengan melakukan yang tadi gitu ya, menghidup malam gitu. Kita ikutin saja karena itu adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir Pak, saya atas nama pribadi mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Sebentar lagi kita Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir batin bila ada kata-kata dari saya yang menyinggung, yang kurang berkenan di kalbu Bapak Ibu semuanya. Tidak ada maksud sedikit pun yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kumakin penting tanda tiasa alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak Ibu sadayana. Kalau Bapak Ibu sadayana nanti aya kelepatan gitu ke ibadah, insyaallah sudah bebaskan. Mudah-mudahan orang sadayana kenging ampunan ti Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalabat di akhir Ramadan urang tadi tebihkeun tina ancaman api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Kapan Bapak Ibu sedaya, maka saya baca ditutup seperti biasa dengan zikir hasbi rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi rabbi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اشرح بالصلاه عليه صدورنا ويسر بها امورنا وفرج بها همومنا واشف بها همومنا واقبل بها جلدنا واسلم بها املنا وقلل بها املنا وتقبل بها توبتنا وانصر بها حجتنا وانس بها وشأننا وارحم بها كربنا وطهر بها السنتنا واشف بها مرضنا وارفع بها درجاتنا في الدنيا والاخره واجعلها نور بيننا وبيننا وبين خوفنا ومن تحتنا وفوقنا وحياتنا وقضينا في قبورنا واسرنا وتسليم والقيامة على رؤوسنا وسكن بها ووزنا سندنا ومن بركاتها علينا كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون ونتبرك بيننا وبين هذا ما دخل الدين إلى جواره الكريم الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا من القرآن الكريم وبجاه نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبأعمال الصالحة حسن مقاصدنا ولا تردد سرينا حاجة masing-masing. Ya Allah ya Rabb. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Qur'an al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di ibadah secara dan sakit baik